Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Nawara Listanawati. Dan saya Silva Fitriani, kami dari kelas 8C perwakilan dari kelompok Kubatu. Di sini kami akan menjelaskan mengenai salah satu novel dari karangan Eka Kurniawan yang berjudul Cantik Itu Luka. Novel Cantik Itu Luka dicetak pertama kali pada tahun 2002 dan udah diterjemahkan dari 30 bahasa. Nama penerbitnya yaitu PT Gramedia Pustaka Utama. Pasti teman-teman sudah penasaran kan mengenai novel Cantik Itu Luka? Oke, tetap stay tune dan tonton sampai habis ya. Novel Cantik Itu Luka. Novel Cantik Itu Luka memiliki tema magis yang dapat dilihat dari awal cerita sampai akhir ceritanya. Jika kita lihat dari orientasinya, novel ini berorientasi kepada hal-hal mistis, di mana bangkitnya seorang wanita yang telah meninggal 20 tahun silam, yakni bernama Dewi Ayu. Dewi Ayu ini merupakan seorang pelacur pada masa penjajahan Belanda. Ia merupakan pelacur yang mendapat bayaran termahal di Halimunda. Keterpaksaan menjadi pelacur ini menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan oleh Dewi Ayu. Ia mengakhiri hidupnya dengan cara mengurung diri, bahkan mengkafani dirinya sendiri dan meninggal pada percobaan bunuh dirinya hari ke-12. Dewi Ayu menikah dengan pria parubaya bernama Magedik. Magedik ini merupakan kekasih dari neneknya sendiri bernama Maiyang. Dewi Ayu memaksa Magedik menikahinya dengan alasan meminta maaf karena Magedik tidak bisa menikahi neneknya yakni Maiyang. Dewi Ayu dan Magedik pun menikah. Namun saat mereka menikah, Magedik memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, yakni terjun dari bukit dan menjadi hantu yang menghantui Dewi Ayu dan keturunannya. Dewi Ayu mempunyai 4 orang anak. Yang keempat ini adalah perempuan yang bernama Alamanda, Adinda, Maya Dewi, dan Cantik. Anak pertama sampai anak ketiga mempunyai wajah yang cantik, bahkan sangat dikagumi oleh pemuda pada saat itu. Namun anak keempat dari Dewi Ayu ini memiliki wajah yang seram, bahkan sangat menakutkan. Hal ini dikarenakan ketika hamil anak keempat, Dewi Ayu meminta agar memiliki anak yang jelek dan menakutkan, karena baginya memiliki wajah yang cantik akan membawa malapetaka bagi dia dan anak-anaknya. Ketika Alamanda, Adinda, dan Maya Dewi sudah dewasa, mereka menikah dengan laki-laki yang cukup terkenal di Halimunda. Anak pertama Alamanda ini sangat mencintai dan setia dengan pasangannya yang bernama Kamarad Kliwon. Namun dengan kecerobohannya, dia berhasil diperkosa oleh lelaki yang sangat mencintai dia, yakni Shodenko. Akhirnya Alamanda dan Shodenko ini menikah dan memiliki 3 orang anak, yakni anak ketiganya bernama Nurul Aini, sedangkan anak pertama dan anak kedua meninggal karena disumpahkan oleh Kamarad Kliwon bahwa anak tersebut tidak didasari oleh kecintaan dari kedua orang tuanya. Adinda, adik dari Alamanda ini menikah dengan mantan kekasih dari kakaknya yakni Kamarad Kliwon dan mempunyai seorang anak lelaki bernama Krisan. Anak ketiga yang bernama Maya Dewi ini menikah saat usia 12 tahun. Dia menikah dengan laki-laki bernama Maman Gandeng yang merupakan kekasih ibunya terdahulu. Mereka menikah dan mempunyai anak perempuan bernama Rengganis. Rengganis ini merupakan gadis tercantik di kota itu. Novel ini juga menceritakan kisah cinta antar saudara, yakni Nurul Aini, Krisan, dan Rengganis ini saling mencintai, dan ini merupakan percintaan antar saudara yang diturunkan langsung oleh ibunya, yakni Dewi Ayu. Kecantikan Rengganis ini membuat para lelaki tertuju padanya. Salah satunya adalah Krisan. Krisan yang pada saat itu sangat mencintai Nurul Aini tidak bisa atau berani mengungkap isi hatinya, dan ia berhasil menyetubuhi Nurul Aini, yang pada saat itu Nurul Aini sangat menyukai yang namanya anjing, dan Krisan menyetubuhi Nurul Aini dengan cara seperti anjing. Setelah ia menyetubuhi Nurul Aini, Krisan tetaplah Krisan. Ia juga mempunyai hasrat untuk menyetubuhi Rengganis, wanita yang sangat ia kagumi itu.
Ia menyetubuhi Rengganis di dalam toilet sekolah. Rengganis yang pada saat itu juga mencintai Krisan, ia diam saja dan mengaku telah dihamili oleh seekor anjing. Ia menyetubuhi Rengganis di dalam toilet sekolah. Rengganis yang pada saat itu juga mencintai Krisan, ia diam saja dan mengaku telah dihamili oleh seekor anjing. Saat Rengganis hamil, ia dinikahi oleh pria bernama Kinkin yang merupakan penjaga kuburan. Namun saat pernikahan ini terjadi, Rengganis memilih untuk kabur dan mengasingkan diri dalam hutan. Menghilangnya Rengganis ini membuat kakaknya yakni Nurul Aini meninggal akibat tidak bisa ditinggalkan oleh Rengganis. Krisan yang pada saat itu masih menyukai Nurul Aini, ia menggali kubur Nurul Aini dan menyimpan mayatnya di bawah kolom kasur tempat tidurnya. Tak lama kemudian, Rengganis datang dan meminta Krisan untuk menikahinya. Anak dari Rengganis ini telah mati. Rengganis yang pada saat itu sangat mencintai Krisan dan percaya akan semua omongan Krisan ini. Ia meninggal dibunuh oleh Krisan, dan mayat dari Rengganis ini dibuang Krisan ke tengah laut. Setelah Krisan pulang dari membuang mayat Rengganis ini, ia bertemu dengan salah satu pria dan pria itu menyerahkan kepada Krisan agar menikahi perempuan yang mempunyai muka buruk rupa bahkan menjijikan. Akhirnya, ia pun menyetujuinya dan menikah dengan anak keempat dari Dewi Ayu ini bernama si Cantik. Setelah Krisan dan Cantik menikah dan Krisan sudah menyetubuhi si Cantik ini, datanglah lelaki yang bernama Kinkin yang merupakan penjaga kuburan. Ia marah dan mendobrak pintu dari Krisan. Setelah Krisan dan Cantik menikah dan Krisan sudah menyetubuhi si Cantik ini, datanglah lelaki yang bernama Kinkin yang merupakan penjaga kuburan. Ia marah dan mendobrak pintu dari Krisan dan menembak Krisan hingga mati. Nah, oke teman-teman, dari novel Cantik Itu Luka ini bisa menarik kesimpulan bahwa cantik itu bukan segalanya. Cantik bisa menjadi malapetaka bagi kita yang tidak bisa menjaga diri, dan juga hukum karma itu ada. Bahkan pernikahan incest yang seharusnya tidak terjadi akan membawa malapetaka bagi dirinya dan keturunan-keturunannya nanti. Itulah teman-teman cerita dari novel Cantik Itu Luka, karya Kak Kurniawan yang dapat kami jelaskan atau review. Semoga kalian dapat mengambil hikmah dari novel Cantik Itu Luka. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan yang kurang enak didengar. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.